pertama kegiatan belajar 1. Di sini kalian diminta untuk mendorong atau menarik meja. Yang pertama kalian memindahkan 50 cm. Sembarang mau ditarik atau didorong boleh. Kemudian dipindah 100. Kemudian selanjutnya dipindah 200 cm. Oke, itu kegiatan yang ini, kegiatan untuk yang meja. Kemudian selanjutnya adalah mendorong tembok. Saya berulang, mendorong tembok dengan kekuatan lemah, sedang, dan kuat ya. Nah, pertanyaan pertama, pada langkah 1 dan 2 pada jarak berapa kalian merasa lebih lelah? Bagaimana perbandingannya? Jangan ya, semua rata-rata sudah menjawab benar. Ada 50, 100 sama 200. Yang paling lelah berarti yang 200. Yang paling tidak lelah berarti yang 50. Oke. Saat mendorong tembok dengan tenaga lemah hingga kuat berarti kita memberikan gaya. Oke, kemarin kita sudah pahami bahwa gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Dan apakah tembok mengalami perpindahan? Jelas tidak kan ya. Jadi tembok rumah kita tidak mengalami perpindahan. Nah, dari situ pertanyaan terbesarnya adalah apakah kita melakukan usaha. Nah, kalau dari perspektif kita sebenarnya kalau dari sifat bukan dari kita tidak tinjau dari fisika, ya kita memang sudah melakukan usaha. Bahkan kalau kita lama mendorong temboknya bisa-bisa kita sudah sampai keringetan. Namun jika kita tinjau berdasarkan fisika atau tinjau berdasarkan besaran-besaran yang memengaruhi usaha, kita tidak sedang melakukan usaha. Karena apa? Karena tidak mengalami perpindahan. Jadi saat dilakukannya usaha adalah ada gaya, kemudian ada perpindahan. Jadi sehingga terjadilah sebuah usaha itu. Jadi besaran apakah yang memengaruhi besaran usaha? Ini tadi sudah saya sebutkan bahwa ada gaya, ada perpindahan. Dan masing-masing satuan bakunya apa? Bisa kalian lihat di saat kalian kelas 1 dulu. Gaya itu apa satuannya? Newton. Kemudian perpindahan yang biasa panjang meter. Oke. Nah, ini kegiatan belajar yang selanjutnya. Analisis selanjutnya. Nah, kalian diminta untuk sebelum lanjut ke sini, kalian diminta untuk membaca halaman 76 79 terlebih dahulu di buku IPA kalian. Nah, berdasarkan tadi, sekarang kita sudah tahu bahwa usaha dapat kita katakan sudah berusaha apabila kita sudah memberikan atau melakukan gaya, kemudian terdapat perpindahan terhadap objek yang kita lakukan gaya tadi. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa kita satu-satu. Benny mendorong meja 10 Newton, ada gaya. Sehingga tersebut berpindah sejauh 20 cm berarti ada usaha. Berapa nilainya? Nah, ini kalian baca di 76 sampai 79 untuk menjawab ini. Nah, ini ada mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Apakah ada gaya di sini? Ada. Gaya apa? Gaya berat. Nah, jadi 500 gram ini kan setengah kilo. Nah, setengah kilo dikalikan kecepatan gravitasi 0,5 kali 10. Berarti itu sudah jadi gaya berat. Berarti 5 Newton berarti gaya beratnya. Dikalikan perpindahannya 2 meter. Kemudian nomor 3, Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran kemudian kembali lagi ke rak daging. Ingat, perpindahan kemarin kita sudah pahami bersama kalau dia meninjau posisi awal dan posisi akhir saja, tidak meninjau dia lewat mana dan sebagainya. Jadi kalau dia kembali lagi ke rak daging berarti dia tidak melakukan perpindahan anak-anak, sehingga apakah dia melakukan usaha? Jika tidak dikatakan sedang melakukan usaha. Oke, lanjut. 4. Dayu menginjak telur dengan garis besar 5 Newton sehingga telur tersebut pecah.
Ada gaya, ada perpindahan? Tidak ada. Balok bermasa 2 kilo dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Ada gaya, ada perpindahan. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ada Benny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 25 Newton. Sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter. Nah, ada gaya, ada perpindahan. Nah, di sini ada tambahan besaran lagi, yaitu waktu yang diperlukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 sekon. Tentukan besar usaha. Itu kita sudah bisa ngitung besar usaha. Nah, dayanya gimana? Dayanya adalah, kalian jika sudah membaca di halaman ini, otomatis sudah bisa tahu apa itu daya. Daya adalah usaha atau besar sebuah energi dibagi waktunya. Jadi usaha dibagi waktunya. Tentu semuanya harus menggunakan besaran satuan nasionalnya, sudah satuan SI semua ya, Newton, meter, sekon, jadi bisa langsung dioperasikan kayak gitu. Nah, ini ada kegiatan belajar 2 tentang pesawat sederhana. Kalian diminta untuk menonton video tentang The Mighty Mathematics. Nah, ini sudah ada di Google Classroom kalian. Lanjut ke kegiatan belajar selanjutnya ini. Nah, di sini kalian diminta untuk mengisi kotak yang tabel yang kosong. Ada 8 ya, ada 8 jenis benda. Kalian diminta untuk mengidentifikasinya, benda tersebut masuk ke jenis pengungkit mana, fungsinya apa, nama barang tersebut apa, sehingga gambarnya termasuk yang mana. Di sini Bapak sudah memberikan beberapa contoh gambarnya, sehingga kalian sudah bisa membayangkan yang lainnya seperti apa. Pertama kita bahas memotong kertas. Ada yang bantu yang digunakan apa? Namanya gunting, kan semua sudah tahu. Jenis pertama, kok bisa jenis pertama? Kita ngafalinnya seperti ini ya, anak-anak. Jadi kita ingat-ingat berdasarkan apa komponen yang di tengah dengan mengingat TBK, jadi tumpu, beban, kuasa. Jadi kalau T yang di tengah maka jenis pertama, beban yang di tengah maka jenis kedua, kuasa yang di tengah maka jenis ketiga. Jadi bisa langsung kalian lanjutkan. Ada gunting kuku di sini. Nah, gunting kuku. Yang tengah yang mana? Kira-kira kalau kalian motong kukunya ditaruh di paling ujung sendiri. Ada titik tumpu di sini, besinya, kemudian kalian memencetnya di bagian belakang. Sehingga yang di tengah adalah titik tumpu. Maka sama dengan yang nomor 1, dia jenis pengungkit pertama. Sehingga gambarnya juga sama. Nah, ini ada jenis kedua. Jenis kedua di sini menggunakan apa ini? Pembuka tutup botol, biasanya tersedia di kantin atau di warung-warung tertentu. Nah, jika kalian menggunakan ini, kalian megangnya di mana? Untuk di belakang. Pembukanya di mana? Di bagian tengah ini toh. Dan titik tumpunya adalah ujung dari pembukanya ini yang menyentuh sebelah sananya, sebelah sananya tutup botol, sebelah sininya. Sehingga titik tumpunya adalah di ujung, sedangkan bebannya di tengah, dan kuasanya jangan kita juga di sebelah ujung yang satunya. Jadi yang di tengah apa di sini adalah beban. Jadi TBKB, maka jenis kedua. Sama dengan mencabut paku. Jadi ini ditaruh di ujung, ada bebannya, kemudian tangan kita. Nah, selanjutnya bisa kalian lengkapi. Mungkin ada untuk yang ketiga. Sekarang pinset. Ya, pasti kenal semua dengan pinset. Pinset
yang kalian gunakan pasti bentuknya seperti ini, dan titik tumpunya pasti di bagian ujung sini, dan bebannya pasti di ujung sana. Maka kuasanya yang di tangan kita yang di sana. Sehingga TBK berarti jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga, maka gambarnya kuasanya itu ya yang di tengah. Oke, untuk selanjutnya bisa kalian lanjutkan sendiri berdasarkan penjelasan saya tadi. Selanjutnya kegiatan belajar 3 ya. Oke, kegiatan belajar 3. Di sini kalian akan mempelajari tentang prinsip kesetimbangan. Dan mungkin beberapa ada yang bingung kenapa kalian akan bermain game tebak angka yang dimaksud di sini. Tebak angka apa maksudnya? Kalian bisa menggunakan berbagai macam angka, namun dengan syarat bahwa sistem ini akan tetap setimbang, artinya lurus, tidak mencong sini, mencong sana. Apa syaratnya? Nah, di sini kalian diminta untuk membaca buku halaman 86. Pada halaman 86 disebutkan bahwa sebenarnya ada bukannya syarat agar benda tersebut setimbang harus memenuhi 2 persyaratan. Nah, karena syarat setimbang ini dia yang nih, gaya pada beban dikalikan lengan beban harus sama dengan nilainya gaya pada kuasa dikalikan lengan kuasa. Untuk ini, mana kuasa mana bebannya? Sembarang, ini ditentukan buku, yang kiri yang kuasa, yang kanan yang beban. Nah, untuk itu kalian bisa menggunakannya sembarang angka, terserah kalian. Yang penting apa? Yang penting hasil perkalian yang tadi persyaratannya hasil perkalian gaya beban kali lengan beban sama dengan gaya kuasa kali lengan kuasa. Contoh, saya buat satu contoh. Saya memberi 2 beban. Mungkin atau misal satu bebannya itu 100 gram. Jadi saya memberinya 200 gram. 200 gram berarti berapa kilo? 0,2 kilo. 0,2 kilo. 200 gram 0,2 kilo. Kita jadikan gaya berat. Gaya berat adalah perkalian masanya dikalikan gravitasi. Tadi kan masanya 0,2 dikalikan gravitasi 10, maka gayanya sekarang adalah 2 Newton. Kemudian lengan bebannya saya buat di mana? Saya ikut ini aja. Saya ikut ini, saya taruh di ujung paling ujung sini. Misal satu ini adalah 10 cm. 10, 20, 30, 40, berarti 40 cm. Karena di sini satuannya diminta meter, maka saya tulis 0,4 meter. Kemudian pada gaya di kuasa, pada gaya pada beban kuasa, saya mau 4. Itu 2, 3, 4. Saya taruh di itu. Oh ya, ini betul ya. Saya minta 4 ya, dengan kuasanya 4 tuh 2, 3, 4. Saya tulis 4. Berarti kalau 4 beban seperti ini ada 400 gram. 400 gram berarti dia 0,4 kilo. 0,4 kilo berarti
Jika gaya masanya 0,4 kilo, maka gaya beratnya adalah masanya dikalikan dengan gaya gravitasinya, percepatan gravitasinya 10, maka 0,4 dikalikan 10 adalah 4 meter. Kemudian lengannya, enggak ini 10, maka 20 cm, 0,2 meter. Sudah, tinggal dikalikan 2 kali 0,4, 0,8. Kemudian 4 kali 0,2 juga 0,8. Karena sama perkaliannya, maka bisa kita simpulkan bahwa sistem tersebut akan setimbang. Nah, begitu selanjutnya untuk sakranisikan. Nah, ini namanya dua angka yang saya maksud. Kemudian di sini kalian diberikan sebuah aplikasi dari prinsip kesetimbangan. Nah, nih salah satu penerapannya pada alat konstruksi bangunan di atas, namanya kren ya. Jelaskan cara kerjanya dengan dikaitkan dengan konsep kesetimbangan. Bagaimana alat ini dapat mengangkut beban yang berat yang berbeda-beda masanya, dia mengangkut sembarangan yang ada. Padahal beban yang di sini tuh kan sama, bebannya ini sama. Nah, gimana prinsipnya? Oke, saya beri clue. Di sini kalian tetap menggunakan syarat utama tadi. Syarat kesetimbangan itu harus sama. Hasil perkalian dari gaya pada beban dikalikan lengan pada beban harus sama dengan gaya pada kuasa dikalikan lengan pada kuasa. Sehingga karena pada gambar ini, beban ini tidak mungkin berubah. Oke. Dan posisi ini, posisi dari lengan kuasa ini juga tidak mungkin berubah. Yang berubah apa? Yang berubah adalah massa bebannya ini. Jadi apa yang bisa dirubah selain itu? Kan kita akan mengambil sebuah barang tertentu. Agar tetap seimbang, apa yang harus dilakukan oleh seorang kontraktor di sini? Yang dilakukan dia adalah apa, teman-teman, adik-adik, anak-anak? Kita memindahkan atau mengubah-ubah. Ini tetap, ini tetap gaya pada kuasanya tetap beton tadi. Lengan kuasanya tetap dari beton ke tengah ini tetap, tidak boleh berubah-ubah. Sedangkan kita harus membawa sebuah beban, sebuah gaya berat di sini tertentu. Jadi yang bisa dirubah-rubah adalah ini lengannya si beban. Gimana caranya? Caranya adalah di sini itu terdapat sebuah katrol. Nah, penggunaan katrolnya di sini. Jadi katrol yang di sini bisa berpindah-pindah, digerek ke sana, ke sini, sehingga hasil perkaliannya akan tetap, sehingga ini akan tetap setimbang. Ini jika kita tinjau berdasarkan sistemnya, ya. Jadi tadi yang saya sudah katakan bahwa beban ini adalah beton biasanya, itu dia tidak berubah-berubah. Kemudian ini lengan sini adalah ini juga tidak berubah-berubah. Bebannya di mana? Di sini, pengait ini. Dan di sini terdapat tooling, terdapat katrol yang bisa ke kanan atau ke kiri, sehingga berapapun bebannya, asalkan bisa menyeimbangkan dengan perkalian tadi, gaya beban kali lengan beban sama dengan gaya kuasa kali lengan kuasa, maka tetap bisa diangkut oleh kren ini. Sehingga kalau di sini dia diangkut ternyata kok terlalu berat ke arah sini, terlalu berat ke arah kanan, maka dia akan digeser agak ke kiri untuk mengecilkan atau mengurangi lengan kuasanya. Seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video penjelasan kegiatan belajar ini. Tetap semangat belajar,
Jangan lupa cuci tangan, dan kalau keluar silakan menggunakan masker dan jaga jarak. Tetap sehat anak-anak, semoga kita segera bisa bertemu di sekolah, dan kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang bidang miring dan katrol yang sudah dibahas sedikit diulas tadi pada screen tadi. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.